welcome back to my channelnya Stephanie Eki. Oke, hari ini aku mau izin nge-stitch ya video dari Kak Eka Sumantri nih yang keren banget. Penting lah. Jadi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya, hati harusnya dan nggak boleh dipisahin. skill ya. You know, aku percaya berpijaknya dari kekudusan. Pasti. Bukan dari skill yang hebat. Dari kekudusan hati hamba, itu pijakan awalnya. Tapi dalam perjalanannya, ya jangan dipisahkan dari skillnya. Oke. Iya. Apa ya? Istilah ini again gak terlalu alkitabiah, tapi tanda kutip, kesian Tuhan Yesus disuguhkan musik yang tidak baik. Mungkin beberapa kan, ya Tuhan lihat hati, that's why Tuhan lihat hati. So Tuhan tahu yang mana yang mau sungguh-sungguh, yang mana yang enggak. Iya. Tanda kutip kesian, Tuhan tiap minggu dikasih musik gereja yang salah-salah, yang fales-fales, yang liriknya lupa-lupa. Ya kan? Tuhan tetap mengasihi sih, tapi kitanya mengasihi Tuhan enggak. Wah, ini sih. Nah, kalian sadar nggak sih kita ini pelayan Tuhan harusnya loh ya menyajikan sesuatu yang selalu menyenangkan hati Tuhan setiap kebaktian ya. Jangan sampai kita menyajikan sesuatu yang basi ya, sesuatu yang sebenarnya udah nggak layak buat Tuhan, tapi kalian itu selalu sajikan setiap minggu gitu ya. Saya ingat satu ayat ya teman-teman di 1 Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saya pernah ya, ini sharing aja teman-teman, datang di sebuah gereja yang pada saat itu memang gerejanya kecil ya teman-teman. Dan pemain musiknya tuh ternyata ada yang comotan. Maksudnya ada yang dibayar untuk main ke gereja itu karena mungkin nggak punya pemain musik lagi ya. Dan kami itu suami istri, suami saya drummer, saya WL gitu ya. Kebetulan kami punya talenta untuk melayani Tuhan bersama gitu. Nah, akhirnya yaudah kita bantu. Nah, tapi ini satu hal yang saya benar-benar cuman bertahan di situ 4 bulan ya. Habis itu saya nggak mau lagi ke situ gitu karena udah dikasih tahu tapi nggak mau berubah sama sekali gitu ya. Salah satu contohnya adalah kita latihan teman-teman ya, latihan itu jam 6, tapi mereka itu datang seenaknya tangtung jam 8 teman-teman gitu. Jadi tidak menghargai teman lain yang udah datang duluan. Dan pada saat itu kami tuh sangat-sangat geram ya, bukan cuma sekali itu aja kita latihan, tapi beberapa kali gitu. Nah, ketika kami sampaikan di sebuah forum untuk sama-sama dibahas dan dievaluasi gitu ya, mereka itu berdalih bahwa kami itu kerja gitu ya, kami itu nggak bisa ninggal seperti kebetulan saya sama suami itu kerjanya di rumah gitu ya. Ya walaupun begitu kita juga punya kerjaan loh, kita ninggalin tapi untuk Tuhan gitu kan. Kita selalu berpikir apapun yang kita lakukan tuh kita lakukan untuk Tuhan, walaupun cuma latihan aja. Tuhan pasti catat kalau kita tuh datang tepat waktu, kita ngulik, kita ngapalin lagu kayak gitu ya. Nah tapi di gereja ini itu bener-bener yang aduh Tuhan, sampai jengkel sendiri gitu ya teman-teman. Mereka berdalih aku tuh kerja, kalau ada klien yang datang aku nggak bisa langsung ninggalin walaupun itu udah jam 6, udah waktunya buat latihan, aku harus melayani dulu kayak gitu. Itu bener-bener sesuatu yang dia tuh nggak ngerti esensi bahwa melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan. Melayani Tuhan itu adalah privilege buat kita, bukan bukan kita yang istilahnya volunteer doang, maksudnya kita yang merasa paling gitu ya. Padahal kita melayani Tuhan itu ya kehormatan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita di kayu salib, Dia menebus kita, ya inilah cara kita untuk melayani Tuhan lebih lagi kan kayak gitu. Nah sampai akhirnya saya nggak tahan gitu ya, ini udah lama banget dan seperti saya tuh berjuang sendiri teman-teman. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk keluar dari situ. Dan satu lagi ya, ketika diajak doa ya di gereja ini, itu nggak semua pemain musiknya tuh diwajibkan untuk doa. Nah, ini yang menurut saya salah ya teman-teman. Jadi buat kalian yang merupakan penatua dan segala macam di gereja, coba kasih tahu hamba Tuhannya ya, bahwa doa itu penting untuk menyatukan visi. Dan fellowship itu penting untuk menyatukan roh kita, menyatukan kalau misalnya kita main bersama itu udah bisa langsung ditinggal gitu loh, maksudnya tinggal jalan aja gitu, mau nyanyi apa udah hatinya tuh bersatu gitu. Nah seperti yang dibilang Eka Sumantri tadi ya,
bahwa Tuhan tuh mengasihi kita, tapi kita mengasihi Tuhan gak sih? Kita mau kasih yang lebih terbaik, baik buat Tuhan gak sih? Gitu ya. Ini salah satu yang harus kita pegang teguh ya teman-teman. Walaupun misalnya telat nih ya telat, tapi harus ada alasannya kenapa. Jadi nggak setiap latihan tuh telat gitu ya teman-teman. Itu sangat-sangat memuakkan ya. Sama aja di hadapan Tuhan itu kamu nggak menghargai Tuhan dan kamu nggak menghargai rekan sekerjamu yang udah datang tepat waktu. Nah seperti itu ya. Nah semoga pelayan-pelayan mimbar ini ya, kita tahu semua kita volunteer ya, kita nggak dibayar. Tapi jangan mikir ke situnya gitu ya. Kita bisa sehat, kita bisa bernafas, kita bisa hidup. Itu karena anugerah Tuhan dan bayarannya tuh yang kayak gitu ya. Pekerjaan kita masih bisa bekerja, kita masih punya keluarga yang utuh gitu ya. Harusnya berpikirnya ke situ ya teman-teman, bukan semata-mata karena duit, karena aku nggak dibayar gitu ya. Jadi aku di sini tuh volunteer dan sebagainya ya. Saya paling nggak suka kata itu gitu ya teman-teman. Sekali lagi, melayani Tuhan itu privilege ya. Jangan sampai kita tuh telat atau dipandang tidak memberkati gitu ya oleh jemaat-jemaat yang ada gitu. Nah satu lagi mungkin ya tentang ngulik ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ya di satu tim itu udah sepakat gitu, oke, karena kita latihan terbatas ya udah ngulik di rumah gitu. Karena latihan kan paling 2 jam ya teman-teman, nggak cukup banget buat ngulik semua lagu, mungkin 5 lagu 6 lagu yang harus dinyanyikan di suatu kebaktian. Nah itu nguliklah dengan sungguh-sungguh, dicatat kalau perlu. Ada satu gereja juga saya mau cerita ya, itu tuh orangnya gaya-gaya banget gitu ya. Oh iya, ngulik. Tapi ternyata nggak dicatat partnya apa gitu loh. Jadi ketika latihan ada yang satu datang dengan entengnya bilang, lagunya apa ya gitu. Lagunya apa ya gitu. Itu kan please deh, kita tuh latihan di sini buat melayani Tuhan, buat memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu ya. Nah buat kalian teman-teman yang mendengarkan ini dan kalian masih melakukan yang seperti saya sampaikan, please bertobat ya, bertobat dari sekarang. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang excellent, jangan cuman istilahnya memanfaatkan berkat Tuhan aja, tapi kita nggak mau kayak berusaha lebih buat Tuhan gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya, kita sharing sama-sama ya. Buat kalian yang setuju mungkin bisa komen gitu ya, atau cerita deh kondisi di gereja kalian tuh kayak gimana anak-anak yang melayani Tuhan itu ya. Bisa share di sini supaya memberkati yang lain ya. Mungkin ada gerejanya yang advance banget gitu ya, yang setiap hari, atau mungkin ada habit-habit yang bagus yang bisa di-sharekan ke kita gitu ya. Langsung aja tulis di komen, jangan lupa ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share ya teman-teman, supaya saya tambah semangat untuk memberikan info-info terbaru seputar kekristenan dan musik rohani Kristen ya. Oke, see you in the next video guys. Bye bye.